Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dulu Kumbang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini guna bersama-sama mengikuti salah satu kegiatan kami di Guru Penggerak di modul 1.4, yaitu diseminasi berbagai pemahaman budaya positif. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Jadi di budaya positif itu ada 8 konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di sini kita sebagai guru harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Jadi di dalam proses pembelajaran tidak hanya menggunakan pembelajaran dengan menggunakan satu arah, misalnya metode ceramah atau hanya mentransferkan ilmu kita saja. Maka dari itu kalau metode pembelajaran yang seperti itu kita gunakan, berarti kita tidak bisa mengetahui kebutuhan peserta didik kita itu apa saja. Jadi untuk mengakomodir untuk mengetahui kebutuhan peserta didik kita di sini, maka harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu sifatnya pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut, tetapi kita harus menuntun siswa kita, dan kita juga mungkin sebagai seorang guru harus menjadi contoh yang baik kepada siswa. Sehingga bisa terbentuk perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah di sini ada 6 dimensi yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita mengharapkan bagaimana siswa kita itu memiliki akhlak yang baik, ketakwaannya itu kepada Allah seperti apa. Terus yang kedua, kebinekaan global. Kalau kebinekaan global di sini mungkin berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita mengharapkan bagaimana siswa kita itu mencintai dengan keragaman budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan kita hanya fokus pada misalnya kebersihan lingkungan sekolah saja, tetapi di sini bergotong royong bisa kita bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Yang kelima, bernalar kritis, dan keenam, kreatif. Yang kedua adalah disiplin positif. Di sini disiplin positif bukan hanya kita mendisiplinkan siswa dengan memberikan imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman, tetapi di sini kita sebagai seorang guru bagaimana cara kita menumbuhkan kedisiplinan siswa dengan memberikan menumbuhkan kesadaran siswa kita bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia bisa menumbuhkan kesadarannya dengan adanya kesadaran intrinsik pada diri siswa kita, yaitu dengan bagaimana membentuk disiplin kepada siswa, dengan kemudian
mana nilai kebajikan ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama profil pelajar Pancasila, seperti apa yang tadi saya sampaikan, mulai dari beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, Ibu Primary Years atau program TYP yang mana termasuk itu yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sementara yang ketiga nilai-nilai kebajikan yaitu adalah 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran. 4, hormat dan santun. 5, bermawan atau suka menolong. Percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, keramaian dan kesatuan. Jadi inilah tiga poin yang saya ambil yang termasuk di dalam nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, yang termasuk dari konsep inti budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya kira segala sesuatu yang kita lakukan pasti kita menginginkan sesuatu. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu harus disertai dengan usaha. Misalnya salah satu kebutuhan dasar kita itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Dan yang terakhir, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Yang termasuk di sini yang dalam kelompok bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Saya rasa kalau misalnya tanpa makanan kita tidak bisa bertahan hidup. Begitupun dengan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini adalah salah satu termasuk di dalam kelompok bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di mana yang termasuk di situ adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yang mana termasuk penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan yang keempat adalah kebebasan, yang mana termasuk kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan. Yang selanjutnya mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diana Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang mana itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum,
Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Yang mana itu termasuk pemantau? Misalnya posisi kontrol, guru pada posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsep. Ini yang tidak menyakiti murid, namun ada tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya, manajer. Di sini manajer sebagai posisi kontrol restitusi itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendirinya. Maksudnya di sini misalnya ketika ada siswa kita melakukan kesalahan, kita sebagai seorang guru, sebagai guru di posisi kontrol itu manajer, bagaimana cara kita kepada siswa itu supaya dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Penghukum di sini posisi kontrol restitusi sebagai guru, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk hak kitanya. Misalnya kepada siswa kita patuhi aturan saya atau awas. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memiliki penghukum. Awas ya. Iya, tidak boleh kita awas karena harus ikut dengan aturan saya. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memiliki sifat penghukum. Karena apalagi dengan menggunakan suara tinggi. Tidak boleh menggunakan suara tinggi, bahasa tubuh atau apalagi dengan mata dengan melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Misalnya jadi seorang guru itu kita tidak boleh memiliki sifat penghukum kepada siswa. Tidak bisa gitu. Kapan digantikan itu biasa kita bilang ya. Saya. Awas kita. Nanti saya hubung Kita terbuka. bisa mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang lembut yang mungkin kita selalu menggunakan kata dengan suara yang tinggi. Mungkin dengan pemaparan saya hari ini bisa Bapak dan Ibu bisa berubah dan sedikit demi sedikit menghilangkan ini sifat penghukum pada diri Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Posisi kontrol restitusi sini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Jadi bisa kita bercanda dengan siswa dengan menggunakan nada suara ramah. Intinya di sini sifat penghukum tidak boleh dimiliki oleh seorang guru. Lanjut, hukuman atau konsekuensi restitusi. Hukuman yaitu tidak terancam atau tidak tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah dan berupa hukuman
bagi murid untuk Oh iya. untuk memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Iya, jadi Saya masih berada di konsekuensi. Jadi paling tidak jadi paling dia tidak dihukum paling yang tidak pertama. Bapak dan Ibu Dulu itu tidak termasuk di kelompok hukuman. dulu. Iya. Belum, saya belum tiba ke institusi. Saya masih itu yang masih mensepakati. Alhamdulillah kalau Bapak dan Ibu sudah tidak termasuk di kelompok hukuman. Tidak nih. Alhamdulillah, jadi kalau sudah ada di level konsekuensi itu sudah sudah lumayan bagus. Apalagi kalau sudah ada di konsep restitusi itu sudah alhamdulillah itu sudah aman. Ini yang susah karena di situ yang direstitusi. Kadang-kadang kita arahkan anak-anak ke situ untuk menyadari kesalahannya. Nah dia seakan-akan tidak sadar kalau itu yang kulakukan. Oh iya, Jadi jadi yang belum bisa. inilah mungkin kita tugas sebagai seorang guru, bagaimana cara kita agar supaya ini sesuai kita dalam melakukan suatu kesalahan, bisa menyadari kesalahannya dan bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Iya, betul. Ya, ini mungkin tugas kita sebagai seorang guru. Intinya Bapak dan Ibu jangan masuk di kelompok Saya hukuman. Jojo. Tapi ada di kesepakatan sebelumnya. Jadi saya ada di situ lagi Di konsekuensi. Iya, alhamdulillah kalau sudah ada di kelompok di konsekuensi. Intinya penting Bapak dan Sudah Ibu meninggalkan. di kelompok hukuman. Insyaallah. Iya. Iya Bu, iya Bu. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan kejadian. Jadi ini ada tiga kelompok segitiga restitusi. Elang dalam itu. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka yang karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah dirinya berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Iya, Menembus. Bukan menembus, menembus. menebus. Iya. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 poin. Tadi apa saya sampaikan di awal, yaitu ada 3 yang termasuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana di sini menstabilkan identitas yaitu membantu murid untuk tetap tenang dan kembali ke nuansa hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang mana termasuk validasi tindakan yang salah yaitu setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yakni memulihkan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang mana termasuk menanyakan keyakinan itu membantu anak untuk dapat gambaran apa yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu pemahamannya. Bring